Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semuanya? Saya percaya saudara-saudara ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini saya menjumpai saudara dengan ingin men-sharingkan tentang Markus pasal ke-7. Di dalam Markus pasal 7, penulis Markus ingin memberitakan apa yang menjadi kegiatan atau apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang agak sedikit berbeda dengan kitab Matius. Di dalam Markus pasal 7, penulis ingin menjabarkan apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang menjadi kegiatan Tuhan Yesus selama dia berada di dalam dunia ini. Nah, di pasal ke-7, penulis kitab Markus mencoba untuk menjelaskan supaya para pembacanya bisa mengerti dengan benar apa yang ingin dikatakan oleh penulis. Di dalam Markus pasal 7, ada banyak perikop yang muncul, tetapi pagi hari ini saya akan men-sharekan ada 3 hal yang coba dipaparkan oleh penulis kitab Markus pasal yang ke-7 ini. Yang pertama bahwa Tuhan Yesus itu menyatakan tentang hati-hati dengan sikap munafik. Markus mencoba untuk menjabarkan hal ini dan memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus memperingatkan kepada pembaca Alkitab, khususnya di Markus pasal 7, bahwa hati-hati dengan namanya sikap munafik. Sikap munafik yang Tuhan munculkan, Tuhan ajarkan, karena orang Farisi yang tertulis dalam Markus pasal 7 ini mencoba untuk menyatakan sesuatu yang sebenarnya bukan itu sebenarnya yang mau dimunculkan. Tetapi apa yang kita lihat, orang Farisi berkata, "Mengapa muridmu tidak membasuh tangan sebelum makan?" Secara tersirat memang, atau tersurat, bahwa orang Farisi ingin mencoba untuk menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan itu. Tetapi Tuhan yang adalah Tuhan sangat mengerti tentang keberadaan hati daripada orang Farisi. Sehingga muncullah apa yang saya mau sharingkan kepada saudara pagi ini. Tuhan mengajarkan kepada kita hati-hati tentang yang namanya sikap hati munafik. Yang sebenarnya orang Farisi tidak lagi sedang mempertanyakan itu, tetapi hati mereka ingin mau menyatakan, membalik atau memutarbalikan adat yang biasa mereka lakukan, itu menjadi ajaran agama. Ini yang ditolak oleh Tuhan.
Karena orang Farisi ingin mengajarkan adat istiadat dan memasukkan adat istiadat itu menjadi satu ajaran agama atau perintah Allah. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kepada kita semua, hati-hati dengan yang namanya hati yang munafik. Tidak bisa adat itu dimasukkan sebagai ajaran. Perintah Allah adalah perintah Allah. Tidak bisa budaya atau adat istiadat menjadi ajaran perintah Allah. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Farisi dengan pertanyaan itu. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa maksud mereka. Sehingga itu yang dicatat oleh penulis kitab Markus, khususnya pasal 7, bahwa Tuhan menjelaskan dengan benar ada perbedaan namanya perintah Allah dan adat istiadat. Sehingga jelas bagi kita semua, kalau kita mau membaca secara benar, Markus pasal 7 ini, supaya kita mengerti. Oleh karena itu pagi hari ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun pelayanan kita, apapun jabatan kita di gereja, ingat hati-hati. Jangan memasukkan segala sesuatu yang menurut kita menjadi perintah Allah. Sekali lagi saya mau berkata, hati-hati dengan kemunafikan. Dan hati-hati jangan memasukkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan menjadi perintah Allah. Tapi jadikanlah perintah Allah menjadi sarana untuk kita hidup benar di dalam Tuhan. Jangan dibalik. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab Markus pasal 7, si penulis ingin membeberkan, menguraikan bahwa sebenarnya Tuhan tidak menolak adat istiadat. Karena kalau kita mengerti semua apa yang ditulis, bahkan diajarkan menjadi perintah Allah, kasihilah orang tuamu. Itu semua merupakan kultur dan adat. Oleh karena itu Tuhan tidak menolak adat istiadat. Tapi Tuhan menolak orang Farisi menjadikan adat istiadat menjadi perintah Allah. Yang berhak itu hanya Allah untuk menjadikan perintah Allah. Kita manusia tidak punya hak menjadikan apapun menjadi perintah Allah. Meskipun kita pengkhotbah, meskipun kita pendeta. Yang punya hak adalah Allah. Allah punya hak untuk menjadikan segala sesuatu perintahnya. Bukan kita. Kita hanya menjadi orang yang harus menjalankan perintah Allah. Tanpa membuat perintah Allah yang baru, yang menurut kita. Ini yang coba penulis kitab Markus, khususnya Markus pasal 7, menguraikan bahwa sebenarnya Tuhan tidak menolak adat istiadat. Tetapi Tuhan menolak orang Farisi yang ingin menjadikan adat istiadat menjadi perintah Allah dan mengesampingkan perintah Allah itu sendiri. Allah pernah berkata, Tuhan Yesus pernah berkata, dengarkanlah firman, tapi jangan turuti kelakuan Farisi.
Oleh karena itu pagi hari ini saudara-saudara, yang kedua, yang sebenarnya dipaparkan, diuraikan dalam kitab Markus pasal yang ke-7, itu bukan Tuhan menolak adat istiadat, tapi Tuhan menolak orang Farisi menjadikan adat istiadat menjadi perintah Allah dan mengesampingkan perintah Allah. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kitab Markus, si penulis mau menjabarkan dan menguraikan bahwa Tuhan itu Tuhan. Dan ketuhanan Tuhan Yesus itu bukan atas pemilikan kita. Atau bukan karena kita yang memilih Tuhan Yesus menjadi Tuhan, maka dia Tuhan. No. Tetapi Yesus menjadi Tuhan tanpa pemilihanmu pun, atau tanpa pemilihan kita pun, Yesus tetap Tuhan. Dan dia berkuasa untuk itu. Dan dia berkuasa. Dan Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu. Dan itu pun melalui caranya Tuhan. Kita tidak bisa membakukan kesembuhan itu dengan cara kita. Kita tidak bisa membakukan mujizat itu dengan cara kita. Tapi mujizat, kesembuhan itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan yang berotoritas untuk semua itu. Dan itu cara Tuhan. Kalau kita mau lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, menyembuhkan orang, memberkati orang, melakukan mujizat, berbeda. Di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, di situasi yang berbeda. Tapi seringkali kita mengeneralisasi kuasa Tuhan. Mau-mau kita. Oleh karena itu pagi hari ini saudara-saudara, mari kita sama-sama belajar. Dengan mengerti, dengan benar, apa yang mau Tuhan sampaikan melalui penulis yang menguraikan. Di dalam kitab Markus pasal 7. Supaya kita benar-benar tidak salah. Supaya kita benar-benar tidak angkuh, tidak sombong dengan kepandaian-kepandaian yang kita peroleh. Tapi kita boleh mengerti dan menyampaikan secara benar apa yang Tuhan mau, yang disampaikan, diuraikan oleh seorang penulis yang bernama Markus, khususnya di Markus pasal 7. Mari kita sama-sama belajar, supaya kita benar-benar mengerti. Jangan sampai kita menguraikan, mengajarkan. Dan pada saat kita dipanggil oleh Tuhan kembali ke surga semua. Penulis Markus secara seloroh saya mau berkata, Brur, bukan itu yang saya maksud menulis dan menguraikan. Jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu mari kita belajar. Minta tuntunan daripada Tuhan supaya kita bisa mengerti dan kita bisa mengajarkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan kita semua boleh menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.